Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku bakal ceritain sesuatu yang bisa bikin kamu mikir dua kali sebelum meremehkan orang. Judulnya, 10 tahun ditertawakan, kini semua orang minta kerja padanya. Kalau kalian pernah ngerasa diremehkan, atau merasa sendiri dalam perjuangan, cerita ini wajib kamu dengar sampai habis sambil nonton. Coba tulis di kolom komentar. Pernah nggak sih kamu diremehkan, tapi kamu buktikan kalau mereka salah? Yuk, langsung aja kita mulai. Namanya Rian, anak kampung biasa dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumahnya sederhana, berdinding papan dan beratap seng. Kalau hujan, bocor di sana-sini. Tapi buit Rian itu udah biasa. Dia tumbuh besar dengan melihat bapaknya narik becak dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Ibunya kerja jadi buruh cuci, bantuin tetangga-tetangga yang punya hajatan, atau numpuk cucian. Sejak kecil, Rian gak pernah manja. Pulang sekolah, dia bantuin ibunya jemur pakaian, kadang ikut bapaknya dorong becak kalau ban kempes. Waktu lulus SMA, Rian sempat bingung. Teman-temannya daftar kuliah ke kota, ada yang masuk universitas, ada juga yang ambil kuliah online sambil kerja. Rian juga pengen, tapi dia tahu kondisi. Jangankan bayar uang kuliah, untuk makan sehari-hari ia orang tuanya kadang harus gali utang. Akhirnya Rian mutusin buat kerja. Dia jadi ojek dadakan, kadang nganterin barang, kadang bantuin orang angkut sayur ke pasar. Dari situ dia kumpulin receh demi receh sampai terkumpul Rp 30.000. Bukan angka besar, tapi cukup buat beli alat tambal ban bekas dan sewa lapak kecil di pinggir jalan raya dekat pertigaan. Disitulah dia mulai usaha kecil-kecilan, tambal ban dan isi angin. Beberapa teman lama lewat dan ngeliat dia lagi jongkok nambal ban. Mereka ngeledek. Orang lain kuliah, kamu tambal ban. Ada juga yang nyeletuk sambil ketawa. Kasian amat hidup lo. Rian cuma senyum. Bukan karena nggak sakit hati, tapi karena dia udah terbiasa diremehkan. Dalam hati dia bilang, "Nggak apa-apa aku ditertawakan hari ini. Tapi besok, lihat aja." Selama 10 tahun Rian tetap bertahan di lapak kecil itu. Panas, hujan, angin, debu, jalanan semua udah kayak sahabat. Tangannya kasar, hitam legam karena oli dan kotoran ban. Tapi dia nggak pernah mengeluh. Setiap pagi dia buka lebih awal dari orang lain, dan malam baru pulang setelah semua pelanggan terakhir dilayani. Teman-teman lamanya yang dulu ngeledek sekarang udah rapi pakai kemeja, kerja di gedung bertingkat, bawa mobil, dan suka pamer foto di media sosial. Tiap lebaran, pas ketemu, mereka suka tanya dengan nada sinis, "Masih tambal ban Yan?" Gak, pengen cari kerja beneran. Rian senyum aja. Meski hatinya kadang perih, tapi diam-diam dia belajar dari YouTube, baca artikel, tanya-tanya ke montir senior. Pelan-pelan dia ngerti pasang ban tubeles, servis rem, ganti oli, bahkan ngerti cara ngatur stok barang. Dari cuma tambal ban, lapaknya berkembang jadi bengkel kecil. Dia mulai jual ban bekas, terus ban baru. Lalu pas tetangganya pindah, dia sewa garasi sebelah buat buka cabang kecil-kecilan. Semua dia kerjain sendiri. Pelan tapi pasti. Dia gak banyak ngomong, tapi langkahnya pelan-pelan membuktikan. Suatu malam hujan deras, bengkel Rian hampir tutup. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada nomor tadi kenal nelpon. Suaranya panik. Seorang pria bilang motornya bocor dan mogok di jalan sepi, jauh dari rumah. Rian sempat ragu, tapi rasa iba lebih besar. Tanpa pikir panjang, dia bawa peralatan dan naik motor tuanya menuju lokasi yang disebutkan. Benar saja, pria itu berdiri di pinggir jalan gelap, basah kuyup. Rian gak banyak tanya, langsung jongkok, periksa ban, tambal di tempat, lalu cek mesin. Karena ternyata ada oli rembes juga. Butuh hampir 1 jam, tapi Rian tetap tenang, sabar, dan selesai kerja tanpa minta bayaran sepeser pun. "Udah mas, anggap aja bantu orang susah," katanya sambil tersenyum. Pria itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Besok paginya, Rian kaget bukan main. Bengkelnya ramai bukan main. Antrean sampai ke jalan. Ternyata pria tadi adalah influencer otomotif terkenal. Followernya jutaan. Dia bikin postingan lengkap, video, caption panjang, dan pujian soal kejujuran dan kerapian bengkel Rian. Nama Rian mendadak viral. Orang-orang dari luar kota pun datang. Dalam semalam, dunia yang dulu ngeledek dia mulai melirik dulu kumadudak. Di emperan pinggir jalan, nambal ban sambil nahan panas dan debu. Sekarang, Rian punya 7 bengkel yang tersebar di 3 kota. Setiap bengkel dia kasih nama Rian Motor, dengan cat biru putih yang khas. Mekaniknya ada 30 orang semuanya. Anak-anak kampung, ada yang dulunya nganggur, ada juga yang sempat jadi kenek angkot atau buruh lepas. Rian ajarin mereka dari nol, bukan cuma soal mesin,
tapi juga soal jujur, sabar, dan tanggung jawab. Dia tahu rasanya diremehkan. Jadi dia angkat orang-orang yang dulu dianggap remeh juga. Yang bikin Rian sering senyum kecil adalah saat Moonman lama mulai ngabarin lagi. Bukan buat nyindir, tapi buat minta kerja. Bro, lowongan masih ada, nggak? Atau yang denger-denger kamu buka cabang baru ya, butuh staf admin? Dulu mereka ngeledek, sekarang mereka minta kesempatan. Rian nggak sombong, dia tetap orang yang sama berbaju polos, bicara sopan, dan masih suka bantu orang. Tapi kini, dia yang duduk di belakang meja, menandatangani slip gaji dan membuka peluang. Diam-diam, dunia berputar, dan memperlihatkan siapa yang benar-benar tahan banting. Rian, dia bukti hidupnya. Sore itu, hujan baru reda. Di teras bengkel pusat, Rian duduk bareng anak-anak bengkelnya sambil minum teh hangat dari termos. Suasana santai, tapi penuh makna. Salah satu mekanik baru curhat, katanya minder karena sering dianggap cuma tukang servis. Rian sambil senyum, lalu dia bilang pelan tapi tegas, kita emang gak punya ijazah tinggi, tapi kita bisa punya harga diri tinggi. Asal kerja jujur dan sungguh-sungguh. Semua langsung diam. Kata-kata itu nancep, soalnya mereka tahu, Rian gak cuma ngomong, dia udah buktiin sendiri. Dia pernah tidur di bengkel, makan cuma nasi sama garam, tapi dia gak pernah curang, gak pernah ngibul ke pelanggan. Dan hasilnya jelas, pelanggannya bukan cuma orang biasa, tapi juga pejabat, artis sampai pemilik dealer besar. Tapi Rian tetap rendah hati, tetap bantuin nambal ban kalau mekanik lagi penuh. Dia sering bilang, jangan pernah malu kerja halal, yang harus malu itu yang hidup dari nipu orang. Anak-anak bengkelnya jadi semangat. Mereka tahu, mereka mungkin bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi mereka punya arah, dan kerja keras yang konsisten itu gak pernah sia-sia. Dunia boleh ngetawain kita hari ini, tapi hasil nggak akan pernah bohong teman-teman. Jangan pernah malu dengan pekerjaan yang halal. Jangan minder kalau belum sukses sekarang. Dan jangan remehkan orang yang sedang berjuang. Hari ini mereka mungkin nggak punya apa-apa. Tapi siapa tahu, 10 tahun lagi, kamu justru ngantre minta kerja ke dia. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan tulis di komentar. Siap jadi kayak Rian. Sampai ketemu di cerita inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum.